Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao dalam keadaan terluka bergerak menuju ke bangsa asing meratakannya dan menjarah semua barang berharganya. Kemudian dengan banyaknya barang berharga dia membuat beberapa senjata yang tidak tertandingi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao mendominasi dunia, membantai jalan keluar dari domain abadi, memasuki kehampaan tanpa batas, tiba di alam asing. Dia tidak segera menyerbu masuk, malah berdiri di kehampaan. Cahaya warna-warni keberuntungan yang tak berujung melonjak, bergegas menuju tubuhnya. Dia sedang memperbaiki cederanya, berharap kondisinya membaik. Luka-lukanya sangat serius, tubuhnya dipenuhi bekas luka, retakan di mana-mana. Seolah-olah tembikar yang paling halus mengalami tabrakan hebat dan kemudian disatukan kembali dengan paksa. Ini adalah harga yang dia bayar untuk terobosannya. Ada bola cahaya di dalam dirinya yang naik dan turun, berbenturan intens dengan tubuhnya. Ini adalah ruhnya, meski sudah mulai menyatu, masih belum stabil, ingin keluar dari tubuhnya. Simbol Dao besar meletus, kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya melonjak, membungkus Shi Hao. Seolah-olah ada jenis kelahiran kembali yang terjadi, ingin keluar dari kepompong dan melakukan kelahiran kembali. Auranya menjadi semakin kuat. Namun, pada akhirnya, Shi Hao malah batuk seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung, kondisinya terlalu serius, sebenarnya tidak bisa sembuh total. Dia mengerutkan kening. Sulit untuk sepenuhnya memperbaiki luka-lukanya. Apalagi kondisinya berangsur-angsur semakin parah. Meskipun tidak terlalu jelas, dia masih bisa merasakan bahwa ini adalah bahaya hidup dan mati yang besar. Bakar tubuh Dao aku, putuskan bekas luka aku. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah. Segera setelah itu, dengan tubuh sebagai benih, setiap inci dagingnya meletus, melepaskan aura abadi. Esensi dan fondasinya melonjak, kekuatan magisnya seperti laut, menyerbu dagingnya, membersihkan jiwanya. Bola cahaya di tubuhnya juga beresonansi dengannya. Dia mengkonsumsi darah esensinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk mengubah situasi berbahayanya saat ini. Namun, efeknya masih tidak seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mempertahankan keadaan keseimbangan. Luka-lukanya tidak lagi memburuk, menjadi stabil begitu saja. Selama proses ini, ada raja asing yang melihat kondisinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani bertindak. Tidak ada yang bergegas maju, mereka semua melarikan diri kembali ke alam asing. Itu karena belum lama ini, Shi Hao membantai ke segala arah, kekuatan ini benar-benar membuat mereka terpana, meninggalkan mereka dengan kesan yang tak terlupakan. Pada akhirnya, Shi Hao memasuki alam asing, membantai masuk. Karena luka-lukanya seperti ini, apalagi tidak berdaya untuk mengubah kondisinya, maka dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Dia akan membantai musuh-musuhnya. Jika dia tidak menghapus musuhnya hari ini dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya di masa depan, meninggal karena luka-lukanya, maka itu akan sangat disayangkan. Namun, Shi Hao memiliki keyakinan bahwa luka-luka ini tidak dapat menghentikannya, bahwa pada akhirnya dia bisa melewati umpan ini. Huang datang. Seseorang di alam asing meraung, suara mereka mengguncang semua sisi. Semua makhluk abadi menggigil dalam hati, semua kultivator dari berbagai klan sangat terguncang. Nama Huang telah lama menyebar ke dunia asing. Namun, ketika mereka berpikir kembali ke masa lalu, bagaimana dia dulu hanya seorang kultivator kecil, apalagi ditawan oleh mereka, siapa yang mengira bahwa dia akan tumbuh ke langkah ini hari ini, menjadi bencana besar bagi mereka? Sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan Huang, dia, mungkin telah menjadi seorang kaisar. Berita ini menyapu dunia asing seperti angin puyuh, memicu alarm besar. Tidak ada cara untuk menutupi pertempuran Immortal Domain. Baru saja, seseorang mengetahuinya, dan kemudian berita itu menyebar ke dunia asing seperti tsunami, memicu kekacauan besar. Saat itu, Huang masih berada di domain Mortal Dao, namun hari ini, dia benar-benar menerobos alam Raja Abadi. Jenis perbandingan ini terlalu hebat, sulit untuk diterima semua orang. Namun, klan tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia sekarang membantai jalannya, memicu kekacauan besar, bahkan klan yang kuat pun terkejut, takut dikomplotkan. Shi Hao turun, memandang rendah dunia asing. Matanya berputar-putar dengan cemerlang, seolah sungai waktu yang tak berujung naik dan turun. Jenis aura ini membuat semua makhluk di sekitarnya langsung gemetar, tidak dapat mengendalikan tubuh mereka saat mereka berlutut. Ini adalah tubuh mereka, daging mereka mengkhianati keinginan mereka sendiri. Mereka menggigil ketakutan, sangat panik. Tidak kembali ke Laut Realm dan melarikan diri ke alam asing hanya akan berakhir dengan hasil yang sama, keduanya mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Shi Hao dengan tenang berkata, menatap hamparan kosmos berbintang. Ada seorang ahli yang memegang labu kuning berkilau. Justru Zhu Chong, seorang raksasa yang datang dari Laut Realm, memimpin beberapa orang dan bersembunyi di balik bintang-bintang. Wajahnya pucat. Bukannya dia tidak ingin kembali ke Laut Realm,
tetapi dia takut jika ditinggalkan sendirian, dia akan mati lebih cepat, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Kundi dan yang lainnya di sini. Blight King mati dengan menyedihkan, raksasa ini juga berasal dari Laut Realm, kekuatan mereka serupa. Kematiannya benar-benar mengejutkan Zhu Chong, membuatnya benar-benar mengerti betapa jauhnya jarak antara Huang dan dirinya, bahwa dia jauh dari tandingannya. Bersama dengan Demonica Tail King, Wu Xiang, dan kejatuhan binatang berkepala 9 itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sebuah tangan besar menutupi langit, menutupi kubah langit, menekan ke arah langit berbintang kosmos itu. Energi darah Si Hao agung dan agung, mengguncang dunia, tidak ada jarak yang tidak bisa ditempuh. Huang, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Zhu Chong merong. Dia mengaktifkan artefak magis Raja Abadi miliknya sendiri. Labu itu menjadi luar biasa besar, jatuh seperti gunung emas yang besar. Itu melebihi banyak bintang besar, memenuhi langit berbintang ini. Labu kuning bersinar. Setelah menabrak tirai cahaya yang dilepaskan oleh tangan besar itu, ia berputar, dengan cepat menyusut, mendarat di tangan Si Hao. Kekuatan tangan besar itu tidak berkurang sama sekali, menyerang dan mendarat di tubuh Zhu Chong. Seluruh tulang tubuhnya meledak, tidak mampu membela diri sama sekali. Raksasa generasi ini hanya bisa menampung keluhan. Dia melepaskan teriakan keras. Tubuhnya hancur, jadi dia ingin melarikan diri dengan roh primordialnya. Pada akhirnya, Si Hao meraihnya. Ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan padanya, dia ingin memahami beberapa rahasia dari Laut Realm, jadi itulah mengapa dia melemparkannya ke kolam petir bersama dengan roh primordial Blight King. Raja Abadi yang jatuh lainnya juga meledak berkeping-keping di sini. Si Hao menghancurkan jejak roh primordial mereka, tidak meninggalkan mereka dengan hidup mereka. Adegan ini dilihat oleh para ahli dari semua klan di sini. Mereka semua menggigil dalam hati, sangat terkejut. Raja tidak bisa dibunuh, roh primordial mereka abadi, konsep-konsep ini sudah menjadi masa lalu. Itu tidak terlalu sulit baginya. Dia langsung membunuh raksasa dan raja. Seberapa kuatkah Huang? Menembus level raja dan menjadi kaisar. Dia benar-benar mencapai ini, membangun legenda yang belum pernah terlihat sebelumnya dari masa lalu hingga sekarang. Klan semua terkejut, semuanya ketakutan. Ini terutama terjadi pada raja, mereka semua sekarang putus asa. Hanya mereka yang tahu hal apa yang mereka lakukan pada 9 surga dan 10 bumi sebelumnya. Saat itu, mereka membantai semua, tanpa memandang ras dan kekuatan, bahkan membantai manusia fana. Selama fase terakhir Immortal kuno, 9 surga 10 bumi benar-benar kosong, tulang menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai. Kedatangan Huang, apakah ini ditakdirkan untuk menjadi penyelesaian karma yang hebat? Si Hao berjalan ke depan, sosoknya mantap seperti gunung. Dia mendekati tanah kuno di pusat dunia asing. Ada sebuah kuil di sana, kuno dan penuh dengan perubahan besar, cahaya keemasan samar dilepaskan darinya. Itu sangat ilahi. Kundi ada di sini, melarikan diri kembali. Dia hampir putus asa. Huang sudah hampir menjadi seorang kaisar, membuatnya putus asa dan tidak berdaya. Dia duduk di dekat kuil kuno emas. Ada beberapa raja lain yang berkumpul di sini juga. Ini adalah tempat terakhir mereka bisa melarikan diri. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mau menerimanya, tidak mau percaya bahwa seseorang menerobos kerajaan, membangun acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi mereka, ini adalah situasi keputusasaan. Scarlet King, Demonica Tail King, Wu Xiang, semuanya mati. Generasi muda, kamu. Kundi melepaskan cahaya dingin dari matanya, niat membunuhnya meluap. Namun, dia merasakan semacam ketidakberdayaan. Pembunuh tanpa pandang bulu pantas dibunuh. Si Hao berkata dengan dingin. Di masa lalu, semua tokoh berbakat dari 9 surga 10 bumi terbunuh. Bahkan tidak ada orang yang tersisa untuk berdiri sebagai saksi. Selain itu, dunia asing selalu menjadi penjajah, 9 surga 10 bumi hanya berusaha membela diri, menghadapi dunia ini yang menghapus malapetaka. Si Hao tidak merasa simpati untuk raja-raja kerajaan asing. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk jatuh. Aku akan membantu kamu semua menuju jalan kamu. Si Hao berkata dengan ekspresi sedingin es. Apakah menurutmu membunuh kita akan sama dengan menghancurkan wilayah kita? Pemikiran delusi. Makhluk paling kuat di duniaku ada di laut alam, mereka sudah menghilang selama zaman Kaisar runtuh. Sudah era yang tak terhitung jumlahnya sejak itu, mereka bahkan mungkin sudah lama menjadi kaisar. Mereka akan datang dan menyelesaikan masalah denganmu cepat atau lambat. Seorang raja abadi merong histeris, berteriak gila di sini. Ketika kiamat turun, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa dengan tenang menghadapi kematian. Apakah ada orang yang ingin lari? Si Hao mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah tertentu dari alam asing. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, seberkas energi pedang terbang keluar, gemerlap dan tak tertandingi, merobek dinding alam asing, membantai jalannya. Cahaya darah berkedip. Seorang raja abadi diretas.
Jejak roh primordialnya berjuang, tetapi kemudian terus-menerus diretas oleh pancaran pedang berikut, menghilang seperti asap di udara tipis. Dia ingin melarikan diri menuju Laut Realm dan kemudian tidak kembali lagi, tetapi dia masih mati di sini. Meskipun alam asing itu besar, seberapa menakutkan kultivasi Shihao sekarang? Dengan satu pemikiran, dia bisa mengabaikan seluruh kosmos. Jika Raja ingin melarikan diri, bagaimana bisa lolos dari deteksinya? Huang, apakah kamu akan melakukan pemusnahan hari ini? Di kejauhan, dua raja berdiri berdampingan, mengaum ke arah ini. Mereka sangat besar, berdiri di hamparan bumi yang luas. Aura abadi mereka mengamuk, melanda segala arah. Shihao mengenalinya dengan sekali pandang, menyadari bahwa ini adalah provinsi Xin yang direbut dari 3.000 provinsi. Itu sebelumnya direbut oleh Anlan. Orang-orang di provinsi itu semuanya mati, jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang, ada seseorang yang tangan kirinya memegang perisai kuno, tangan kanannya adalah tombak emas, berdiri tegak, sosoknya menjulang ke awan. Dia melotot ke arah ini dan kemudian dengan keras menusukkan tombak itu. Itu justru Anlan. Dia bertugas menjaga alam asing dengan yang lain. Dia tidak pergi ke Immortal Domain untuk mengepung dan membunuh Shihao, tapi dia sekarang muncul, akan habis-habisan. Itu karena sekarang, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa. Kesadaran ilahi Huang terlalu kuat, menyegel segala arah. Jika mereka ingin memasuki atau meninggalkan alam ini, semuanya berada dalam kedok kesadaran ilahinya. Tombak itu gemerlap, kecemerlangan ilahi meletus, melonjak kuat. Itu menghancurkan langit dan bumi, datang dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Itu terlalu kuat, mustahil untuk dihentikan. Shihao mengeluarkan raungan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali atas posisinya dalam pertempuran ini. Ketika dia melihat Anlan, dia terlalu banyak berpikir. Ini semua provinsi dosa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di bawah tangan orang ini. Shihao mengeluarkan raungan hebat. Tubuhnya melonjak, menjulang di angkasa, tubuh magisnya besar tanpa batas, besar ke titik di mana seluruh alam asing akan runtuh, retak terpisah, tidak mampu mendukung keberadaannya. Cahaya abadi yang tak tertandingi melonjak di luar tubuhnya, melepaskan energi kacau. Dia menjadi lebih besar, ukurannya jauh lebih besar dari Anlan. Seolah-olah raksasa sedang memandang rendah seekor semut. Shihao mengangkat tangannya, menutupi provinsi Xin dan bumi besar yang luas di sekitarnya. Tombak emas yang menusuk langsung patah. Dengan suara kaca, itu hancur menjadi ratusan bagian. Hujan cahaya tak berujung turun ke kepala Anlan. Tubuhnya diremukkan hingga bengkok dan kemudian tenggelam sekali lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, mayatnya benar-benar hancur di sana. Ini adalah serangan Shihao yang paling kuat. Dia tidak diberi satu kesempatan pun. Dengan mengangkat tangannya, roh primordial Anlan berserakan, hancur menjadi abu. Cahaya keemasan berkedip. Tombak yang patah itu meleleh, menjadi cairan emas, menyegel tubuh Anlan, mempertahankan sikap menundukkan kepala itu. Tubuh ini tetap di sini, menjadi patung abadi. Di samping, Shutuo meraung, berjuang. Namun, di bawah penutup tangan besar Shihao, nasibnya berbeda dari Anlan, kepalanya menunduk, hampir berlutut, sekarat seperti ini. Kemudian, senjatanya juga dilebur oleh tangan Shihao dan berubah menjadi cairan logam, menyegel posturnya, menciptakan patung abadi lainnya. Dua makhluk kuat mati begitu saja, kepala mereka tertunduk, seolah-olah mereka sedang berlutut untuk menghormati jutaan dan jutaan makhluk mati di provinsi Xin. Semua orang menyaksikan ini dengan mata melebar, semuanya sangat terkejut. Huang, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Kamu ingin menghancurkan wilayah aku hari ini? Itu tidak akan berjalan seperti yang kamu inginkan. Kamu bisa pergi ke neraka. Kundi seperti binatang tua yang terluka, meraung saat ini. Dia mengaktifkan Origin Ancient Artifact, mendukungnya bersama dengan Raja Abadi lainnya, memanggil bayangan itu, ingin menggunakan ini untuk membunuh Huang. Apalagi kali ini, Kundi berakting, telapak tangan menghantam dadanya sendiri, mengirimkan darah esensi jantungnya sendiri. Dia menyebarkannya di Origin Ancient Artifact, mengorbankan dirinya sendiri. Senior, Raja-Raja Abadi lainnya ngeri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah Kundi tidak ingin hidup lagi? Ini pada dasarnya membuang hidupnya sendiri juga. Karena artefak kuno asal bersinar, benar-benar melepaskan kekuatan ilahi yang agung, raja-raja abadi lainnya tersebar. Ini akan membuat bahkan raja yang tidak mati menderita bencana. Ketika Shihao menghadapinya, dia merasakan gelombang tekanan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia coba, ingin melawannya dalam pertempuran yang menentukan. Asal artefak kuno mengeluarkan suara kaca, seolah peti logam itu terbelah, secara bertahap mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Bukannya aku belum mengalami ini. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah itu, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kekuatan mengerikan yang menguncinya, berbenturan dengannya. Surga, artefak kuno asal pecah? Itu benar-benar terbuka saat menghadap Huang.
Beberapa orang berteriak ketakutan. Dada ini retak, mekar seperti kelopak bunga. Kecemerlangan warna-warni itu tak tertandingi. Semua orang yang melihat ke arah ini mulai menangis air mata darah, hampir mati. Kundi meraung, energi darahnya tersedot kering. Sepertinya dia akan segera meninggal. Artefak kuno asal itu memiliki staf magis di dalamnya. Itu tidak terlalu lama, penampilannya sangat kuno, bahannya dipoles dari tulang putih. Staf memiliki sosok yang diukir di atasnya, apalagi memadatkan sumber materi kegelapan yang tebal. Cahaya yang menyala-nyala dilepaskan darinya. Pikiran Si Hao tenggelam. Artefak magis itu mengganggu dewa di dalam dirinya, mengganggu penggabungannya dengan tubuh. Dia tidak takut dengan tongkat sihir ini, tetapi penampilannya saat ini benar-benar waktu yang paling buruk. Bahkan dia sendiri tidak mengharapkan item di peti itu untuk mengganggu kemajuan transformasinya. Si Hao batuk darah, kondisinya memburuk. Dia terus-menerus batuk darah, mundur. Transformasi ini membuat semua orang terkejut. Hahaha, Kundi tertawa terbahak-bahak. Dia hampir mati, tetapi setelah melihat adegan ini, dia tidak lagi kecewa. Raja-raja abadi lainnya semua senang. Ini benar-benar perubahan yang menantang surga. Tiba-tiba, lolongan menyedihkan terdengar. Sosok kuno muncul, fragmen waktu berputar-putar di sekitar hukum waktu. Itu sebenarnya leluhur Gu. Dia memahami hukum ruang dan waktu Dao. Dengan suara honglong, dia menjatuhkan Kundi, muncul di sisi origin ancient artefak, memeluknya. Kemudian, dia terbang ke kejauhan. Fragmen waktu beterbangan, bersinar sangat cemerlang. Ketika peti itu bergerak sedikit lebih jauh dari Si Hao, peti itu menutup dengan sendirinya. Kamu, Kundi sangat marah. Mengapa kau melakukan ini? Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku seperti ini. Si Hao kesal, melihat ke depannya. Leluhur Gu batuk darah, senyum pahit di wajahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, retak terpisah. Setelah disinari oleh staf sihir origin ancient artifact, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Setelah membelot ke alam asing begitu lama, aku bahkan hampir lupa bahwa aku tidak benar-benar membelot. Terkadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah aku harus langsung membantu pihak ini. Setelah menunggu begitu lama, membawa nama buruk begitu lama, siksaan yang aku derita di dalam, siapa yang bisa memahaminya? Hari ini, aku akhirnya dibebaskan. Leluhur Gu tersenyum pahit, air mata lama benar-benar keluar dari matanya. Tanpa akhir, reinkarnasi, kalian berdua membuatku hidup dalam rasa malu, bersembunyi, aku telah melakukannya. Namun, aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kali ini, aku akhirnya berhasil melakukan sesuatu. Leluhur Gu berkata pelan, tubuhnya jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan metode semacam ini untuk menyelamatkan Si Hao. Dia jelas sudah menetapkan tekadnya, tidak lagi ingin terus hidup di dunia ini. Dia membawa nama yang menghitam selama bertahun-tahun, difitnah terus-menerus. Dia sebelumnya adalah sosok yang membengkokkan surga, kebanggaan generasi surga, jauh di atas, dihormati oleh semua makhluk, namun di era yang hebat ini, dia memikul terlalu banyak. Ini adalah naga iblis kegelapan, Fallen Blood Phoenix dan Fearless Lion. Semuanya terbunuh, kepala mereka ada di sini. Leluhur Gu mengatakan ini dengan lemah. Dia membuang beberapa kepala berdarah. Ketiga ahli hebat ini sebelumnya adalah anggota 9 surga 10 bumi, tetapi kemudian menjadi tamu terhormat dari alam asing. Ada 2 raja lagi. Setelah menyeret mereka bersamaku, aku tidak merasa malu lagi. Aku belum menurunkan identitas aku sebagai seseorang yang tidak benar-benar membelot. Leluhur Gu tersenyum. Dia membuang 2 kepala berdarah lagi milik raja yang abadi. Mereka mendarat di dekat origin ancient artifact. Belum lama ini, dia mengambil tindakan. Karena dia memahami ruang dan waktu Dao besar, dengan sengaja menyegel langit dan bumi, tidak ada orang lain yang memperhatikan, tidak merasakan ini. Dia membunuh ahli hebat satu persatu. Kelima roh primordial ini masih ada, tidak padam. Mereka mulai bergumul, 5 ahli hebat ingin melarikan diri. Phoenix darah jatuh, aku tidak tahu apakah itu benar-benar membelot atau tidak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan sekarang, itu belum melakukan apa-apa. Aku percaya bahwa itu telah mengkhianati 9 surga 10 bumi, jadi itu juga bisa langsung menuju ke alam baka. Leluhur Gu batuk darah. Di tanah, kelima kepala itu meleleh. Origin ancient artifact bersinar. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Leluhur Gu. Si Hao meraung. Ini terlalu disesalkan. Dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan ini. Leluhur Gu jelas memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia menggunakan kematiannya untuk menunjukkan keyakinannya, membersihkan darah dan dosanya. Haha, rambut leluhur Gu acak-acakan, sosoknya besar dan tinggi. Kulitnya membawa kecemerlangan yang mencengangkan, tersenyum seperti ini. Pada saat-saat terakhirnya, wajahnya cemerlang, seolah-olah dia telah dibebaskan. Pancaran darah meletus di tempat itu. Leluhur Gu pecah bersama dengan 5 kepala, berubah menjadi semburan kabut berdarah, menghilang dari dunia ini. Gu,
Kamu telah menghancurkan segalanya. Kundi meraung. Dia masih memiliki sisa nafas yang tidak tertelan, cahaya roh primordialnya naik dan turun dengan intens. Mati! Shi Hao meraung, telapak tangannya turun. Kundi hancur berkeping-keping dan kemudian roh primordial benar-benar meledak, berubah menjadi hujan darah, terbakar menjadi abu. Kalian semua bisa menuju alam baka. Shi Hao tiba-tiba berbalik, bergegas ke suatu arah. Raja-raja abadi lainnya semuanya hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwa mereka hancur, sekarat di sini. Hujan darah berserakan, pemandangan di alam asing menakutkan. Hanya satu Huang yang berdiri di sana sendirian, melihat artefak asal kuno di tempat kematian leluhur Gu yang jauh. Leluhur Gu meninggal, kematiannya agak disesalkan. Hanya artefak kuno asal yang tersisa di sana, naik dan turun. Mungkin baginya, ini sudah merupakan kesimpulan terbaik. Kebanggaan surga masa lalu mengalami penghinaan dan pergi ke alam asing, memikul terlalu banyak. Sekarang, dia menggunakan darahnya sendiri untuk membersihkan bayang-bayang, untuk menunjukkan ketulusannya. Shi Hao mengungkapkan ekspresi sedih, diam-diam menyampaikan bela sungkawa. Matanya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, menatap dada itu. Ketika dia mencapai jarak tertentu darinya, mencoba mendekat, peti ini akan segera pecah. Segel! Teriak Shi Hao. Dia memindahkan istana kuno emas dunia asing itu, menggunakannya sebagai artefak magis untuk menyegel artefak kuno asal ini. Kemudian, dia mengecilkannya menjadi satu titik emas, dan kemudian menghilang dari tempat ini, dibuang. Dia ingin menunggu sampai lukanya pulih sebelum mempelajarinya lebih lanjut dan akhirnya sepenuhnya memecahkan misterinya. Dengan berakhirnya pertempuran ini, dunia asing diratakan olehnya begitu saja. Bencana besar ini dengan demikian menjadi sesuatu dari masa lalu, tidak lagi menjadi ancaman. Tentu saja, masih ada ahli alam asing yang masih berada di laut alam, terlebih lagi beberapa monster tua dari zaman Kaisar Runtuh. Jika mereka benar-benar kembali, maka pasti akan ada pertempuran yang mengejutkan dunia. Shi Hao mulai menyapu medan perang. Mereka yang mati semuanya adalah raja yang tidak pernah mati, perbendaharaan mereka, senjata mereka, dan hal-hal lain semuanya adalah harta yang mengejutkan dunia. Dia tidak ingin meninggalkan mereka untuk dunia asing. Misalnya, labu kuning berkilau milik Zhu Chong berputar-putar di tangannya, ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya tidak bisa. Kekuatan surga yang meluap dilepaskan darinya. Ada juga Immortal Smelting Pot, item ini adalah harta tertinggi. Pada level ini, bahkan raksasa normal tidak dapat memperbaiki hal seperti itu, kualitas terbaik bahkan di antara artefak Raja Abadi. Pot peleburan abadi memang sangat kuat. Tubuh pot itu kokoh, mampu membunuh seorang Raja Abadi. Dunia di dalam pot itu tak terbatas, tempat pesona dan keindahan. Ketika mulut labu terbuka, itu bisa menyedot raja dan memurnikannya. Ada senjata Raja Abadi lainnya, beberapa rusak, beberapa utuh. Semuanya dikumpulkan oleh Shi Hao. Hal-hal sudah seperti ini, siapa yang memiliki lebih banyak senjata Raja Abadi daripada dia sekarang? Pasti tidak ada orang yang bisa menandingi dia. Setelah zaman Kaisar Runtuh, tidak pernah ada orang seperti Shi Hao yang bisa membunuh Raja Abadi seperti memotong rumput, memotong terlalu banyak ahli mengejutkan dunia ini. Ada terlalu banyak artefak magis tingkat raja. Aku akan kembali dan memperbaiki senjataku sendiri. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bersiap untuk membuka tungku, memperbaiki senjatanya sendiri. Adapun bahannya, dengan begitu banyak artefak magis tingkat raja di sini, itu sudah cukup. Ketika dikombinasikan dengan bahan-bahan abadi yang dia siapkan, dia seharusnya bisa memperbaiki harta karun tertinggi. Shi Hao ingin mencampur artefak pencapaian Dao Raja-Raja ini menjadi satu, sepenuhnya menggabungkan semuanya, memperbaiki senjata miliknya yang tak tertandingi. Tempat tinggal Raja-Raja abadi ini juga disapu bersih olehnya, tidak ada jejak kesopanan dalam tindakan ini. Jutaan dan jutaan tahun akumulasi disita, menjadi miliknya. Dia tidak akan meninggalkan hal-hal ini untuk dunia asing. Ini adalah perbendaharaan yang benar-benar mengejutkan dunia, di dalamnya ada terlalu banyak hal hebat, semua harta yang mengejutkan dunia. Banyak di antaranya adalah benda kuno ilahi yang brilian dan terkenal dalam sejarah. Shi Hao benar-benar terkejut. Ada kitab suci kuno, latar belakangnya terlalu besar, mengandung misteri mendalam yang kompleks. Ada senjata milik Raja Abadi kuno yang telah meninggal, obat-obatan menakjubkan pil abadi dan hal-hal lain, semuanya disempurnakan dari berbagai jenis obat-obatan abadi. Shi Hao menyingkirkan semuanya, tidak meninggalkan apapun. Kemudian, dia menjulang di langit di atas, menghadap ke seluruh dunia ini, bertanya-tanya bagaimana dia akan berurusan dengan makhluk-makhluk di alam ini. Klan dari Raja-Raja Abadi ini, serta klan yang kuat dan lainnya, haruskah dia benar-benar membantai mereka semua? Ekspresi Shi Hao dingin, matanya dalam. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan, hanya melepaskan desahan ringan. Dia diam-diam mempersembahkan kurban untuk provinsi dosa 3000 provinsi, memberi penghormatan kepada almarhum. Ada banyak makhluk di sini yang jatuh ke dalam kegelapan.
Keturunan dari 7 raja perbatasan desolate masa lalu sekarang semuanya menjadi makhluk kegelapan. Namun, mereka tidak tahu tentang itu. Ini terutama ketika kegelapan benar-benar menghilang, mereka tidak berbeda dari yang lain. Namun, roh primordial mereka telah ditukar. Kenyataannya, setelah puluhan ribu tahun berlalu, generasi demi generasi kehidupan baru lahir. Kegelapan masa lalu makhluk berevolusi, banyak dari mereka sudah mati karena usia tua di bawah berlalunya waktu. Ini membuat Shihao kecewa dan frustrasi. Apa yang harus dia lakukan? Dia melihat ke arah negeri asing lainnya. Berapa banyak dari mereka yang memiliki makhluk yang mirip dengan Provinsi Xin? Di mana yayasan mereka? Mungkin mereka berasal dari 9 surga. Setelah pertempuran ini, tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan. Shihao malah merasa sangat tenang, diam-diam memperhatikan bumi yang besar ini. Pasukan Immortal Domain datang. Mereka tidak secepat Shihao. Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk memberikan dukungan kepada Shihao, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Di mana orang-orang, ini, nomor 2 di bawah langit mengeluarkan teriakan aneh. Dia merasakan aura yang berbeda. Darah kundi mengalir, Zhu Chong berubah menjadi abu, raja-raja mati satu demi satu. Seluruh dunia ini bahkan bergetar ringan. Apa air mata surga, adegan tidak teratur apa dan hal-hal lain? Mereka semua ditekan oleh pedang Shihao, tidak bisa meletus. Mereka semua dibunuh olehku. Kamu bisa datang dan mengambil alih. Keluarga Algojo masa lalu, jangan biarkan siapapun dengan tangan berlumuran darah pergi, kata Shihao. Raja-raja tersapu olehnya. Dia sudah kehilangan keinginan untuk berurusan dengan makhluk yang tersisa. Namun, beberapa orang masih dibersihkan, tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka semua pergi. Tidak melibatkan semua klan sudah menjadi intinya. Jika dia benar-benar membantai dunia asing, maka dia tidak akan berbeda dengan raja-raja abadi di masa lalu. 9 surga 10 bumi, sejak fase terakhir immortal kuno, itu mulai pecah, dunia menjadi kosong, bahkan orang biasa dibantai hampir punah. Pasukan Immortal Domain sangat terguncang, ini memicu gelombang langit yang mengejutkan. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Alam asing yang mulia yang tetap dominan selama berabad-abad diratakan begitu saja? Ini benar-benar masalah besar, ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah, sepotong sejarah yang tidak akan pernah kehilangan kejayaannya. Sapuan kuas paling tebal akan tertinggal di buku. Sementara itu, semua ini dilakukan oleh Huang. Dia meratakan dunia asing. Kisah leluhur Gu menginspirasi dan tragis, dia bukan pengkhianat, melainkan raja abadi yang mendominasi. Aku tidak ingin orang-orang di masa depan masih mengutuknya. Setelah pertempuran ini, dia sudah menjadi tidak bersalah. Suara Shihao serius, perlahan mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, ia menciptakan kembali adegan leluhur Gu sebelum kematiannya. Ini membuat setiap orang terkejut. Leluhur Gu sebenarnya adalah tipe individu seperti ini. Dia adalah kebanggaan surga dari satu generasi, memikul kutukan tanpa akhir di punggungnya, tekanannya terlalu berat. Dia menggunakan darah dan hidupnya untuk membersihkan dosa dan kekacauan masa lalu. Raja-raja abadi tergerak, semua klan menghela nafas. Leluhur Gu terlalu disesalkan. Shihao pergi, kembali ke domain abadi. Dia menyuruh semut bertanduk surgawi memimpin pasukan, memimpin orang-orang istana kekaisaran ke alam asing untuk melakukan pembersihan, menyelesaikan masalah dengan para pembunuh yang tidak pandang bulu. Dunia terguncang, domain abadi melonjak. Huang menghancurkan bencana alam asing hanya dalam satu pertempuran, memusnahkan raja-raja yang tidak pernah mati. Ini hanya seperti kisah fantasi, mengejutkan setiap orang. Di Laut Realm, surga yang mencapai ombak besar melonjak. Raja-raja abadi yang jatuh semuanya terkejut, tidak dapat menerima ini. Seberapa kuat Zhu Chong dan Blight King? Namun mereka dihancurkan begitu saja. Ada juga raja-raja lain yang pergi untuk memberikan bantuan, semuanya sekarat, dibunuh oleh Huang sendirian. Apakah dia menjadi seorang kaisar? Bagaimanapun, dia sudah tak tertandingi di bawah langit, menjadi keberadaan tabu yang tak tertandingi, mengejutkan dulu dan sekarang. Beberapa orang menghela nafas. Nama Huang mengguncang dunia, semua orang tahu tentang dia. Jenis pencapaian pertempuran ini benar-benar terlalu mulia, seolah-olah 10 matahari ada di langit, menyinari dunia. Shihao memasuki pengasingan. Sejak hari itu, dia tidak muncul lagi, hanya merawat tubuhnya yang terluka, berharap untuk pulih dan kembali ke kondisi puncaknya. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, waktu berjalan lambat. Dalam sekejap, 20.000 tahun berlalu. Badai alam asing akhirnya berhenti. Setelah disapu beberapa kali, darah para pembunuh masa lalu dikembalikan, semuanya terbunuh. Laut Realm tetap sangat tenang selama 20.000 tahun terakhir ini, sebenarnya tidak ada yang datang untuk menyerang domain abadi, juga tidak ada yang menyerang alam asing. Itu terlalu damai. Itu semua karena Huang sendiri, kekuatannya terlalu mengejutkan. Pertempuran 20.000 tahun yang lalu terlalu mengejutkan, raja mana yang tidak khawatir, masih berani melawannya? Selama kepala mereka masih jernih,
tidak sepenuhnya gila, maka tidak ada yang akan bertarung dengannya. Itu hanya mencari kematian mereka sendiri. Apa definisi tak tertandingi? Huang sudah sepenuhnya menampilkannya. Dia menggunakan tindakannya sendiri untuk memberitahu para ahli surga bahwa jika seseorang tidak ingin mati, maka mereka harus memainkan peran mereka dengan benar. Satu Huang yang mengawasi domain abadi sudah menstabilkan segalanya. Laut Realm tidak berani menyerang. Akhirnya, Shi Hao keluar dari pengasingan. Tubuhnya yang terluka tidak sepenuhnya sembuh, tetapi dia menghentikan kondisinya dari memburuk dan segalanya mulai sedikit berubah menjadi lebih baik. Dia yakin ini membutuhkan akumulasi waktu, tidak ada cara untuk menyelesaikan bencana semacam ini dalam jangka pendek. Itu karena terobosannya terlalu kuat, itu tidak sesederhana berhasil dalam sekali jalan. Ini adalah keseimbangan dunia. Dia memperoleh sebanyak ini, jadi dia perlu perlahan-lahan mengalami ancaman kematian. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Shi Hao terus membersihkan daging dan jiwanya, mengambil siapa yang tahu berapa banyak pil abadi. Ada lebih dari 1 pil berharga 3 obat kehidupan yang disempurnakan. Meskipun demikian, dia masih belum bisa menstabilkan kondisinya. Untungnya, dia masih memiliki perbendaharaan Raja Abadi dan barang-barang Raja Abadi yang jatuh. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cukup obat pil untuk memenuhi kebutuhannya. Ini setara dengan memperpanjang hidupnya. Shi Hao menatap kolam hukum petirnya sendiri. Kemudian, dia memutuskan dia akan memperbaiki senjatanya sendiri. Namun, sebelum ini, dia tidak ingin terlalu gegabah, malah mengujinya terlebih dahulu. Shi Hao tiba di tepi kosmos dan kemudian meninggalkan domain abadi, memasuki laut alam. Dia takut bahwa penyempurnaan artefak akan menimbulkan gangguan yang terlalu besar dan menghancurkan kosmos. Meskipun demikian, tindakannya mengejutkan raja-raja domain abadi. Itu karena metodenya baru-baru ini terlalu mengerikan, tidak bergerak adalah satu hal, tetapi begitu dia melakukan sesuatu, akan ada guntur dan badai, misalnya, membantai raja yang tidak mati, meratakan dunia asing. Aku hanya pergi sebentar, hanya untuk memperbaiki beberapa senjata. Shi Hao mentransmisikan suara, memberitahu mereka. Cepat dan lari, Huang akan datang. Raja Iblis hebat yang tak tertandingi akan datang. Cepat dan mundur. Satu-satunya yang telah menjadi kaisar telah datang. Dia tidak bisa dihadapi, cepat dan pergi. Laut Realm menjadi kacau. Ketika para ahli dari semua pihak mengetahui kedatangannya, mereka semua mulai melarikan diri, seolah-olah kawanan ternak melihat seekor naga jahat muncul di dunia. Mereka dengan panik melarikan diri, tidak berani berhenti di satu tempat. Inilah tepatnya reputasi yang diperoleh Shi Hao melalui pembantaian. Ketika mereka mendengar kedatangannya, semua Raja Abadi Realmsi yang jatuh dengan cepat mundur, tidak berani menghadapinya. Shi Hao datang untuk memperbaiki artefak. Jika artefak tertinggi miliknya yang tak tertandingi diciptakan dan tubuhnya pulih, maka dia akan mulai menuju ke batas tanah kegelapan. Kekacauan besar baru saja dimulai, bencana besar kegelapan masih belum berakhir. Dia ingin menuju ke sana, untuk menyelesaikan masalah di sumbernya. Bulu berwarna cerah muncul satu demi satu. Ini bukan bulu biasa, melainkan bulu asli primordial dari Raja Abadi, salah satu bulu mereka yang paling suci. Mereka berisi simbol Dao Agung dari Raja Abadi, esensi mereka. Ini milik klan burung, bulu asli mereka sendiri. 1-2. Shi Hao mengekstrak 5 bulu asli primordial, menambahkan beberapa bulu abadi lainnya dan kemudian mulai memperbaikinya. Menurut metode kuno, dia mengaktifkan api Dao yang hebat, menyempurnakan kipas 5 burung. Saat itu, sebelum dia menjadi ahli tingkat dewa, dia sudah ingin memperbaiki senjata ini. Itu karena kekuatan kipas 5 burung sangat kuat di luar perbandingan, apalagi, dia sendiri tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan magis. Setelah disempurnakan, itu bisa bekerja sendiri. Ini adalah pada premis bahwa bahan yang cocok dapat ditemukan. Itu membutuhkan bulu asli primordial dan bahkan spesies burung yang kuat hanya bisa menghasilkan 1 bulu asli primordial. Saat ranah kultivasi Shi Hao naik, dia secara alami tidak terlalu peduli dengan bulu asli primordial dari alam kultivasi yang lebih rendah. Karena itu, dia tidak pernah membuat kipas 5 burung. Sekarang, dia membantai dunia asing dan membunuh raksasa dari laut alam, mengumpulkan perbendaharaan besar Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh, pengembaliannya tak terbayangkan. Sekarang, dia akhirnya bisa memperbaiki kipas 5 burung yang ideal. Jenis senjata ini memiliki manfaat yang besar. Dia bisa meminjamkannya kepada kultivator alam rendah tanpa khawatir tentang kelelahan pengguna, namun masih bisa menampilkan kekuatan ilahi. Bagaimanapun, kipas 5 burung ini mewakili esensi dari 5 Raja Abadi, jadi bagaimana mungkin itu tidak kuat? Cahaya berapi-api bergegas ke langit, api yang mengamuk melonjak. Tempat ini menjadi sangat megah, bahkan Realmsi melonjak. Shi Hao menghabiskan 7 tahun sebelum akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Ini membuat banyak orang terkejut, semuanya cemburu. Ini adalah artefak magis yang bahkan diinginkan Raja Abadi. Setelah puluhan ribu tahun, bahkan klan Raja Abadi yang kuat itu masih belum memiliki kipas 5 burung.
Jika mereka memilikinya, mereka dapat menyerahkannya kepada keturunan mereka dan tidak perlu khawatir tentang pertahanan klan mereka. Itu karena bahan yang dibutuhkan terlalu mengejutkan. Raja mana yang bisa mengumpulkan bulu sejati primordial dari 5 raja abadi? Hari itu, kipas 5 burung mengalir dengan warna-warna cerah, terbang kembali ke istana kerajaan, memasuki istana raksasa. Itu naik dan turun, banyak jenderal ilahi datang untuk melihatnya, semuanya sangat terkejut. Dia belum selesai. Shi Hao mulai memperbaiki artefak lain, 5 bulu cemerlang milik raja yang berbeda diproduksi. Alam laut, alam asing, harta raja-raja itu terlalu kaya, terakumulasi melalui waktu tanpa akhir. Bagaimana mungkin hanya ada 5 bulu primordial tingkat raja abadi? Bulu-bulu yang mempesona itu berwarna cerah dan indah, kipas yang terbuat dari 5 bulu asli primordial sebagai fondasinya. Itu melepaskan cahaya yang cemerlang, menerangi laut alam. Hari itu, api yang mengamuk meluap, membakar permukaan laut hingga kering. Dengan suara hong, Shi Hao menyingkirkan semua nyala api besar. Kipas berharga yang gemerlap telah berhasil dibuat, sekarang naik dan turun di sana. Ada artefak raja abadi lainnya yang berhasil diselesaikan. Lampu warna-warni berkedip. Kipas ini diaktifkan oleh Shi Hao. Dengan goyangan ringan, ombak laut real meluap ke langit, sebanding dengan badai kegelapan, mengaduk gelombang mengejutkan surga. Satu percikan mewakili hamparan dunia yang hancur. Adegan itu sangat mengerikan. Dengan suara syua, kipas yang berharga menarik kekuatannya dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghilang menjadi istana raksasa domain abadi. Imperial Court memperoleh senjata pembunuh hebat lainnya. Apalagi yang bisa aku buat? Shi Hao berpikir sendiri. Dia melihat-lihat bahan yang dia miliki. Perbendaharaan yang dia sita dari Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh terlalu berlimpah, materi surgawi di dalamnya terlalu banyak untuk dihitung. Apa yang harus dia pertimbangkan adalah artefak pembunuh hebat yang dapat menampilkan kekuatan besar bahkan tanpa kekuatan tingkat Raja Abadi, misalnya, kipas 5 burung yang merupakan salah satu pilihan terbaik. Sayangnya, tidak mungkin dunia ini memiliki banyak bulu sejati primordial tingkat Raja Abadi. Mampu memperbaiki 2 tingkat Raja Abadi kipas 5 burung sudah sangat menantang surga. Pada akhirnya, Shi Hao memikirkan artefak ajaib ini. Itu membutuhkan batu dunia, bumi caotik, terlebih lagi beberapa jenis emas abadi, dan kemudian perlu ditempa 100 kali lipat, menggunakan api dao yang hebat untuk menempa labu abadi. Setelah hal semacam ini berhasil disempurnakan, itu bisa menyedot semua hal, menyedot Raja Abadi dan menekan mereka. Sementara itu, jika digunakan untuk berurusan dengan keabadian sejati, begitu seseorang tersedot, mereka akan langsung dimurnikan menjadi genangan darah. Kekuatannya benar-benar ajaib yang tidak bisa dibandingkan. Namun, hal ini tidak mudah untuk diperbaiki. Dia membutuhkan batu dunia yang utuh, apalagi membutuhkan batu dunia yang dihasilkan dari alam besar yang sebanding dengan domain abadi. Untungnya, perbendaharaan Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh cukup mencengangkan, benar-benar memiliki bahan jenis ini. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dari perbendaharaan monster berkepala 9. Orang ini memiliki ambisi, sudah mulai memperbaikinya. Setelah berhasil, monster berkepala 9 ini mungkin menjadi tak tertandingi di antara Raja-Raja Abadi. Sayangnya, dia masih kekurangan Pite Immortal Gold, Darkness Immortal Gold dan beberapa material lainnya, tidak dapat benar-benar berhasil. Ini bukan masalah bagi Shi Hao. Dia memiliki sedikit emas abadi dari perbendaharaan yang dibawanya. Tempat ini melonjak dengan energi kekacauan utama dan kekuatan dunia, pemandangannya menakutkan. Batu dunia raksasa disuling menjadi labu oleh Shi Hao, auranya menakutkan. Shi Hao melepaskan desahan ke dalam. Saat itu, tidak diketahui berapa banyak peradaban dan warisan yang mulia dan cemerlang yang ada. Mereka semua layu seiring waktu, menghilang seperti asap dan awan yang bertebaran. Paling tidak, potongan batu dunia ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada dunia besar yang tidak lebih lemah dari domain abadi atau alam asing, tetapi akhirnya dihancurkan. Pada kenyataannya, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, pasti ada lebih banyak batu dunia seperti ini di salah satu perbendaharaannya. Dia menggabungkan Darkness Immortal Gold, 5 Elements Immortal Gold, Radiant Immortal Gold, 7 Colored Immortal Gold dan lainnya, mengukir simbol Dao Agung tertinggi, membentuk garis-garis rantai tatanan ilahi seperti jaring laba-laba. Semua ini dicap di dalam batu dunia. Kemudian, Chaotic Earth berubah menjadi cair, mengalir melewati, memasuki batu dunia, membuatnya bersinar dengan kecemerlangan yang lebih besar. Shi Hao mulai memperbaikinya dengan api Dao yang hebat, satu penyempurnaan yang bertahan lebih dari 100 tahun. Tempat ini berubah menjadi cahaya yang mengalir ke langit, pemandangan tidak teratur di mana-mana. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, membawa aura menakutkan, hampir menghancurkan dunia. Ini adalah adegan tidak teratur yang dibawa oleh batu dunia. Saat itu adalah akar dari dunia yang hebat. Setelah dunia itu binasa,
para dewa dan iblis dari surga semuanya menghilang seperti asap ke udara tipis. Pada akhirnya, labu hitam bergegas ke langit, menjulang di langit, kekuatannya tidak ada habisnya. Itu melahap matahari dan bulan, mampu menyedot bintang-bintang di langit, berhasil disempurnakan begitu saja. Ada juga garis-garis pola logam di permukaan hitam labu itu. Ini adalah jejak Dao yang hebat. Begitu seseorang tersedot ke dalam, pola logam akan menjadi jaring yang bagus, langsung memurnikan individu itu sampai mati. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua menarik napas dingin. Time immemorial labu, dia bahkan bisa berhasil memperbaiki hal semacam ini. Ini adalah harta karun tertinggi sejati. Beberapa orang menghela nafas kagum. Ini jelas merupakan item yang luar biasa di antara artefak Raja Abadi. Bahkan Immortal Smelting Pot Kundi yang dimiliki mungkin tidak bisa menandingi item ini. Garis cahaya hitam bergegas keluar. Labu Time Immemorial terbang ke Imperial Court, mengawasi istana pusat. Labu ini juga tidak membutuhkan kekuatan magis tingkat Raja Abadi untuk mengaktifkannya, mampu secara langsung menampilkan kekuatan mengejutkan surga. Lagi pula, bahan yang digunakan terlalu mengejutkan dan bahkan ada formasi Dao besar yang mengejutkan dunia yang diatur. Artefak magis apalagi yang tidak membutuhkan keterampilan Raja Dao Abadi untuk digunakan. Shi Hao berpikir sendiri. Dia akan meninggalkan istana kekaisaran pada akhirnya, tetapi dia masih tidak bisa merasa nyaman meninggalkan teman-temannya di rumah. Dia ingin meninggalkan mereka dengan beberapa artefak magis untuk melindungi diri mereka sendiri, semua artefak ini harus menjadi barang terbaik. Shi Hao memutuskan untuk memperbaiki jenis harta rahasia ini. Jika mereka digunakan secara terpisah, itu adalah 5 spanduk besar, tetapi ketika digunakan bersama-sama, mereka akan menjadi formasi hebat yang dapat melindungi istana kekaisaran, menyegelnya di dalam. Ketika panji 5 elemen bergerak, alam semesta akan terbalik, yin dan yang terbalik. Itu sama dengan memindahkan seluruh dunia, menyegelnya di dalam dunia spanduk formasi. Biasanya, bahkan Raja Abadi pun tidak bisa menerobosnya. Ini membutuhkan 5 elemen emas abadi, terlebih lagi membutuhkan benang ulat sutra ilahi tingkat Raja Abadi untuk menenun permukaan bendera. Untungnya, dia memiliki semua hal ini, tidak kekurangannya. Kali ini, dia menghabiskan banyak waktu, total 500 tahun sebelum Shi Hao akhirnya berhasil. Ketika 5 spanduk bergegas keluar, kekuatan 5 elemen menyebar keluar. Ketika mereka bergabung bersama, kekacauan utama melonjak, sekali lagi menghasilkan pemandangan langit dan bumi terbuka. Dia berhasil. Shi Hao merilis spanduk 5 elemen, mengirimkannya ke pengadilan kekaisaran. Hal-hal sudah seperti ini, benar-benar tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia sudah cukup banyak menyempurnakan semua yang dia bisa. Artefak tingkat Raja Abadi lainnya harus digunakan secara pribadi oleh Raja Abadi atau kekuatannya tidak akan sebesar itu. Qi Yu dan raksasa lainnya di domain abadi terkejut. Seseorang harus memahami bahwa bahkan beberapa Raja Abadi tidak memiliki artefak yang cocok dengan ranah kultivasi mereka, namun Shi Hao secara langsung menyempurnakan beberapa di antaranya. Shi Hao memberitahu pengadilan kekaisaran untuk menggunakan artefak magis ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, dia membantu nomor 2 di bawah langit, Ecliptic Immortal Gold Taoist, Golden Fur Hou dan yang lainnya menciptakan kembali senjata masa lalu mereka. Tentu saja, kekuatannya mungkin selangkah lebih tinggi. Terlepas dari ini, dia juga menyempurnakan pedang pemenggalan abadi untuk Dewa Kegelapan-Kegelapan, bahan yang dipilih dengan sangat hati-hati. Dia juga membantu semut tanduk surgawi memperbaiki tongkat besar yang bisa menghancurkan Raja Abadi sampai mati. Itu sepenuhnya gelap gulita, aura yang dilepaskannya membuat detak jantung seseorang menjadi lebih cepat. Dipadatkan di dalamnya adalah simbol yang hampir melebihi tingkat Raja Abadi. Raja yang lebih kuat dan abadi tidak akan bisa menggunakannya. Pada akhirnya, Shi Hao mulai memperbaiki senjata untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengeluarkan beberapa material yang akan dia gunakan, semua ekspresi dari para Immortal King berubah. Mereka semua tercengang, dalam hati sangat terkejut. Misalnya, tombak surgawi Taishi, sayap pedang Ao Cheng, lonceng Raja Merah, cahaya ilahi ciptaan surga Yuan Chu. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah dia akan sepenuhnya memperbaiki artefak Raja Abadi ini? Kemudian, ketika Shi Hao menghasilkan lebih banyak artefak, kulit kepala semua orang mati rasa. Misalnya, ada panci peleburan abadi kundi, labu kuning berkilau milik Zhu Chong. Ini adalah artefak magis yang tak tertandingi yang dipelihara raksasa sepanjang hidup mereka. Bahkan hal-hal ini akan dipecah dan digunakan untuk memperbaiki artefak. Terlepas dari ini, ada pedang surgawi Blade King yang rusak, serta Raja Abadi lainnya dan artefak magis terkenal Raja Abadi yang jatuh. Mereka semua adalah harta karun tingkat Raja Abadi, masing-masing dari mereka tak ternilai harganya, membuat mata seseorang memerah. Sekarang, dia menghasilkan tumpukan besar, bersiap untuk menggabungkan semuanya dalam tungku, melemparkan senjatanya sendiri. Ini. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Ini terlalu gila. Apakah ini akan menjadi pemborosan sumber daya yang sembrono,
Atau bisakah dia benar-benar membuat senjata Dao hebat yang tak tertandingi? Semua orang memperhatikan dengan seksama. Semua Raja Abadi tercengang. Namun, Shi Hao tidak mulai mengerjakan senjata ini. Diatur di depannya adalah potongan besar Darkness Immortal Gold, Fight Immortal Gold, 5 Elements Immortal Gold dan bahan lainnya. Ada semua jenis bahan emas abadi. Terlepas dari ini, ada beberapa potongan besar batu dunia yang tidak lebih kecil dari yang dia gunakan untuk memperbaiki labu Time Immemorial. Ada juga beberapa hal aneh lainnya, seperti Primal Chaos Immortal Essence dan hal lainnya. Ini semua adalah bahan yang tak tertandingi untuk menyempurnakan senjata. Hal-hal ini tidak muncul berkali-kali sejak dunia diciptakan, misalnya, Primal Chaos Immortal Essence. Cahaya api Dao yang hebat mengalir ke langit. Shi Hao menyempurnakan artefak, melelehkan gunung kecil emas abadi sepotong demi sepotong, terus-menerus mengukir simbol, menyempurnakannya menjadi kolam. Kemudian, dia menuangkan Primal Chaos Immortal Essence ke dalam. Setelah diperiksa lebih dekat, itu identik dengan kolam hukum petir di dalam tubuhnya. Artefak magis yang akan disempurnakan Shi Hao pada akhirnya adalah kolam yang bisa menampung semua hal, menekan semua hal. Sebelumnya, terlepas dari apakah itu Ao Cheng, Tai Shi, Raja Merah atau roh primordial Raja Pedang, Ju Chong dan yang lainnya, mereka semua dikumpulkan di dalam olehnya dan ditekan. Dia merasa seperti kekuatan kolam ini tidak ada habisnya, jadi dia mungkin juga menggunakannya sebagai model untuk senjatanya. Langit dan bumi bergemuruh. Shi Hao menyempurnakan artefak magisnya sendiri. Semua jenis suara tulisan suci terdengar tanpa henti, bergemuruh di tempat ini. Kultivasinya, tepatnya, melebihi tingkat Raja Abadi, tetapi masih sedikit dari benar-benar menjadi seorang kaisar. Dia bisa dianggap sebagai kaisar setengah abadi. Ketika seseorang dari tingkat kultivasi ini menyempurnakan artefak magis yang melebihi tingkat Raja Abadi, jenis pemandangan ini tidak akan terbayangkan. Semua emas dan batu dunia dilebur, digabung menjadi satu, menjadi kolam. Ini adalah prototipe, penampilannya sangat kasar. Namun, itu sudah melepaskan kekuatan yang membuat orang lain ketakutan. Shi Hao menambahkan bahan surgawi lainnya dan harta duniawi di dalamnya, masing-masing dari mereka mampu membuat artefak magis tingkat Raja Abadi sendiri. Ini adalah jenis pengeluaran yang sangat boros. Proses ini sangat mengejutkan, adegan tidak teratur mengalir ke langit. Namun, proses ini juga menghabiskan banyak waktu, memakan waktu lebih dari 1000 tahun sebelum Shi Hao akhirnya memperbaiki inti kasar. Meskipun demikian, begitu inti kasar muncul, itu akan cukup untuk menekan artefak tingkat Raja Abadi lainnya. Runi Dao hebat yang terkandung di dalamnya terlalu banyak, apalagi bahannya terlalu mencengangkan. Sejak hari itu, Shi Hao mulai melemparkan senjata ilahi lainnya ke dalam kolam hukum, misalnya, panci peleburan abadi, lonceng Raja Merah, labu kuning, dan lainnya. Semua orang hanya bisa menatap dalam keadaan pingsan, tidak lagi merasa bahwa ini adalah pemborosan sumber daya. Semua orang tahu bahwa Huang akan membuat senjata tak tertandingi yang jauh melebihi alam Raja Abadi. Ini memang agak boros. Shi Hao mengatakan ini pada dirinya sendiri. Itu karena dia menghancurkan begitu banyak senjata, namun dia hanya bisa membuat artefak magis yang mendekati tingkat Kaisar Abadi, itu agak menyedihkan. Senjata tingkat yang lebih tinggi sangat sulit untuk disempurnakan, membutuhkan esensi tak ternilai tingkat tertinggi di dunia untuk memiliki peluang untuk berhasil. Dari dulu hingga sekarang, tidak ada Kaisar Abadi, senjata tingkat ini tidak pernah muncul sebelumnya. Tentu saja ada alasan di balik ini. Itulah mengapa Shi Hao mulai menangani tugas yang sulit ini. Jika dia ingin berhasil, maka dia hanya bisa menghabiskan banyak waktu dan perhatian. Ketika sayap pedang Ao Cheng dilemparkan ke dalam, disempurnakan dalam cahaya api kolam hukum, ada sosok lain yang muncul. Ini adalah Ao Cheng. Shi Hao menghasilkan roh primordialnya, semuanya terbakar sekarang. Dia tidak ingin melakukan pengorbanan darah, tetapi lebih untuk memurnikannya, menghancurkan hukum Dao Agung Raja Abadi ini, untuk memadatkannya di dalam Lopul ini. Senjata ini seperti namanya, menyempurnakan semua hal antara langit dan bumi, mengumpulkan hukum dunia yang tak ada habisnya. Jika seseorang ingin membuat artefak hebat yang tak tertandingi, maka hal-hal yang menentang alasan normal harus dilakukan. Ao Cheng meraung, merasakan kengerian yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang dihancurkan. Namun, jejak roh primordialnya tertinggal, tidak disempurnakan di kolam. Teman Dao, pergilah ke jalanmu, kata Shi Hao. Dengan tekanan ringan dan suara Bo, tubuh dan Dao Ao Cheng menghilang. Kemudian, dia melemparkan lonceng Scarlet King ke dalam. Bel mengeluarkan suara terus-menerus, pecahan waktu berhamburan, memasuki kolam. Raja Merah muncul, berjuang dalam cahaya yang berapi-api, tetapi tidak berdaya untuk membalikkan langit, hukumnya disempurnakan oleh Shi Hao. Dengan tekanan ringan, tubuh dan jiwanya juga binasa. Semua raja terkejut, semua kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Abadi, dan lainnya benar-benar berfungsi sebagai api untuk kompor.
Bagaimanapun, ini adalah senjata pembunuh yang hebat, ini mengejutkan bahkan saat masih dalam proses penyempurnaan. Adegan ini berlanjut selama beberapa ribu tahun dan baru kemudian tenang. Semua artefak tingkat raja disempurnakan menjadi Lopul. Semua senjata raja abadi ini dibuat menggunakan bahan yang paling mengejutkan di dunia, orang tidak perlu khawatir tentang bahannya yang berkualitas rendah. Shi Hao dengan hati-hati memalsukan artefak ini, menggunakan nyala api daunnya sendiri, apalagi melepaskan darah esensinya sendiri untuk memeliharanya. Lopul bergetar, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Niat membunuh meluap ke langit, mengejutkan semua raja, wajah mereka menjadi pucat. Senjata ini terlalu menakutkan. Shi Hao mengerutkan kening. Dia merasa itu mungkin karena dia menggunakan roh primordial raja sebagai nyala api yang membuat sifat membunuh senjata ini terlalu berat. Aku harus menetralkannya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan tenang, aku tidak perlu sepenuhnya menghilangkan energi pembunuhan. Dunia ini terlalu kacau untuk memulai, penuh dengan bencana besar, jadi harus ada senjata pembunuh hebat yang muncul dan menekan semua musuh. Pada akhirnya, Shi Hao memfokuskan semua yang dia miliki untuk menyempurnakan artefak ini. Beberapa darah esensi berserakan lagi, Lopul ini melonjak ke dalam, hukum Dao yang hebat terjalin tanpa henti. Pada akhirnya, kolam itu menghasilkan sebuah objek, kolam berharga itu memelihara artefak magis lainnya. Sebuah pedang muncul, menjangkau dari kolam, melepaskan pancaran pedang putih yang menyilaukan, sehingga membutakan bahkan mata Raja Abadi meneteskan air mata, tidak mungkin untuk dilihat secara langsung. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah inti pedang yang lahir membawa niat membunuh. Itu adalah artefak pembunuhan besar yang dihasilkan oleh Lopul. Kolam hukum menjadi tenang. Inti pedang itu sangat brilian, penuh dengan niat membunuh, terlalu menakutkan. Keduanya brilian dan luar biasa, kekuatan besar mereka mengejutkan surga. Kolam hukum bertanggung jawab atas pertahanan, sementara kamu untuk pelanggaran. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang inti pedang, berdiri. Sementara itu, kolam hukum melayang di atas kepalanya, melepaskan untaian rantai tatanan ilahi yang tak ada habisnya, dengan erat melindunginya di dalam, tak terkalahkan oleh semua metode. Ada satu benda lain yang bisa dilebur di dalam. Shi Hao menghasilkan item, batu gelap. Tampaknya tidak terlalu luar biasa, tampaknya tidak memiliki kualitas yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari gua manusia emas abadi 7 warna, yang sebelumnya milik Raja Abadi yang tak tertandingi. Itu dikenal sebagai harta karun tertinggi untuk memurnikan artefak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, Shi Hao tidak pernah tahu apa kegunaannya. Baru kemudian, setelah dia mencapai status Raja Abadi dan mempelajari semua jenis catatan, dia samar-samar curiga bahwa ini adalah bahan berharga yang langka. Item ini tidak dapat digunakan untuk memperbaiki artefak sendiri, melainkan harus menyertai material lain. Seharusnya justru hal semacam ini, kata Shi Hao. Dia menjulang di atas laut alam, kolam hukum naik dan turun di atas kepalanya, membentuk hamparan kabur, seolah-olah itu bisa menekan segala sesuatu di bawah langit sepanjang zaman. Sementara itu, inti pedang di tangannya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, garis-garis energi pedang yang tak berujung menembak keluar dengan irisan ringan, bahkan membuat Raja Abadi menggigil di dalam. Ini adalah senjata tingkat kaisar setengah abadi. Dia benar-benar berhasil memperbaikinya. Inti pedang memasuki kolam, naik dan turun di depan Shi Hao. Dengan suara hong, api dao yang besar naik lagi, melepaskan cahaya tanpa akhir. Simbol berkedip seperti bintang, padat dan banyak, menerangi tempat ini. Lopul sekali lagi memelihara inti pedang, mengelilinginya dengan cahaya yang berapi-api. Shi Hao melemparkan batu gelap ke dalam, menggunakan api dao besar tingkat kaisar setengah abadi untuk membakarnya, membuat langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan. Pada akhirnya, nyala api di dalam tubuhnya tidak bersembunyi lagi, mengalir deras. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan cahaya yang cemerlang, menyatu dengan api daonya. Tidak heran, ini setidaknya api tingkat kaisar setengah abadi. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Latar belakang api kuno misterius ini diselimuti misteri, ia sebelumnya menemukannya oleh 3 peti mati dunia. Itu selalu mengikutinya, berada di dalam tubuhnya. Namun, sulit baginya untuk mengendalikannya. Sekarang, itu benar-benar bergabung dengan api dao besar Shi Hao, membantunya menempa artefak ini. Api kaisar setengah abadi. Itu sebelumnya mengukir banyak dao besar dunia, hukum dao tanpa akhir. Ini terlalu cocok untuk Shi Hao, selaras dengan Lopul Shi Hao. Jenis pembakaran dan pemurnian ini memiliki manfaat besar. Batu hitam meleleh, memasuki kolam, dan kemudian bergabung menjadi inti pedang. Ini adalah jenis barang misterius. Pada saat itu, seolah-olah 2 artefak kaisar setengah abadi dibakar. Gelombang laut real mencapai langit, menjadi semakin menakutkan. Ketika artefak tingkat kaisar setengah abadi bergetar, api yang mengamuk melonjak, menelan laut alam. Itu pada dasarnya bisa sepenuhnya menenggelamkan dunia yang benar-benar hebat. Pada akhirnya,
Ketika semuanya kembali tenang, Lo Pool mulai tampak semakin sederhana dan kuno. Ini melepaskan energi kacau, bagian dalam berkedip dengan cahaya bintang, seolah-olah kosmos yang paling kuat terkonsentrasi di dalamnya. Adapun inti pedang, keganasannya secara bertahap terkendali, niat membunuhnya rendah. Saat tenang, itu seperti permukaan danau, tetapi begitu meletus, pancaran pedang akan melahap segalanya. Langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, menggigit dingin. Inti pedang ini bahkan membuat raja menggigil, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Mereka hanya merasa itu terlalu menakutkan, dapat dengan mudah membunuh mereka. Tanpa ragu, kedua artefak menerima peningkatan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah dipelihara selama jutaan tahun, tampak seperti daging dan darah Si Hao sendiri, seperti anggota tubuhnya sendiri, perpanjangan dari tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan dari dua artefak. Jika bukan karena tingkat kaisar yang benar-benar terlalu sulit untuk dijangkau, di domain atau ranah kultivasi lainnya, batu ini mungkin dapat secara langsung meningkatkan artefak berdasarkan tingkat. Penyempurnaan senjata selesai. Si Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak perlu bergantung pada senjata. Sejak dia masih muda, apa yang dia andalkan sebagian besar adalah dua tinjunya. Memiliki senjata hanya seperti memberikan sayap harimau. Jika suatu hari, bahkan langit dihancurkan menjadi kehancuran, dunia hancur, semua senjata juga menghilang, apa yang bisa dia andalkan? Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada juga inti pedang abadi, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak melakukan ini, tidak mencium inti pedang ini. Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, dia merasa inti pedang ini sangat menantang surga, orang yang menempanya terlalu luar biasa. Hal ini menjadi lebih kuat semakin kuat musuh, sangat misterius. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pedang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Pemiliknya mungkin belum mati. Dia bahkan curiga bahwa pemilik inti pedang ini mungkin telah melampaui tingkat Raja Abadi. Lagi pula, dia sebelumnya bahkan menggunakan inti pedang ini untuk meretas origin ancient artifact, membelah peti itu, tapi itu tetap baik-baik saja. Pada akhirnya, Si Hao kembali ke domain abadi. Semua raja terguncang. Ini adalah kaisar setengah abadi. Setelah benar-benar memahami betapa kuatnya dia, semua klan tidak bisa menahan rasa hormat. Setelah usia kaisar runtuh, dalam semua catatan, ini adalah satu-satunya contoh seseorang yang mencapai setengah tingkat kaisar abadi, seseorang yang benar-benar dapat mengabaikan masa lalu yang tak berujung, tak tertandingi di bawah surga. Si Hao kembali ke istana kekaisaran, mengawasinya selama 100 tahun, menangani banyak hal. Pada akhirnya, dia bersiap untuk pergi. Dengan kipas 5 burung, Time Immemorial Labu dan 5 Elements Banner di sini, seolah-olah mereka mendapatkan lebih banyak Raja Abadi. Selain itu, dengan nomor 2 di bawah langit, Taois Emas Abadi Ekliptik, Dewa Kegelapan-Kegelapan, Semut Bertanduk Surgawi, dan lainnya di sini, itu sudah cukup untuk menjaga istana kekaisaran. Setelah dengan hati-hati menjumlahkan semua ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan berkembang, di domain abadi, Si Hao tidak pernah benar-benar mendirikan pengadilan kekaisaran, tidak menyebutkan dua kata ini. Orang-orang ini masih ada, organisasi itu ada, tetapi mereka tidak mengumumkan dua kata pengadilan kekaisaran kepada dunia. Si Hao sendiri tidak takut, tetapi dia khawatir tentang orang-orang istana kekaisaran. Jika semuanya benar-benar berakhir seperti di zaman kuno, akan ada ketidakberuntungan yang terprovokasi, membawa bencana pembunuhan. Jika itu terjadi, maka dia akan sangat menyesal. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi dia memang khawatir tentang penderitaan orang-orang istana kekaisaran. Si Hao melakukan perjalanan melalui domain abadi. Kemudian, dia akhirnya pergi. Kali ini, dia pergi selama ratusan lebih dari 100.000 tahun, tidak ada informasi lebih lanjut tentang dia untuk waktu yang sangat lama. Dia memasuki Laut Realm, pulih dari luka-lukanya saat mencari-cari di laut. Dari waktu ke waktu, dia naik ke pulau-pulau di laut, kadang-kadang bergerak di atas laut. Harus dikatakan bahwa di tahun-tahun ini, badai kegelapan yang menghancurkan laut menjadi semakin ganas. Terkadang, mereka bahkan bisa membunuh keberadaan tingkat Raja Abadi. Dia tidak maju sembarangan, malah mengobati luka-lukanya. Waktu berjalan lambat. Kaisar setengah abadi Si Hao menjadi legenda di antara orang-orang domain abadi. Itu karena dalam sekejap, puluhan ribu tahun berlalu. Sekarang, berapa banyak waktu yang telah berlalu? Dia telah disegel dalam 10 jejak reinkarnasi selama 500.000 tahun, memasuki domain abadi selama lebih dari 800.000 tahun, sudah menghabiskan lebih dari 200.000 tahun di laut alam. Dalam 200.000 tahun terakhir, dunia memperoleh periode perdamaian yang langka. Ada ahli yang kembali dari Laut Realm, tetapi kebanyakan dari mereka tinggal di bendungan atau mereka kembali ke beberapa alam kuno yang hancur, tidak ada satupun yang berani menyerang Immortal Domain. Itu semua karena keberadaan Huang Tunggal.
Dia menjadi kaisar setengah abadi, tepatnya di Laut Realm ini, tidak diketahui apakah dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh. Gejolak besar tampaknya segera dipadamkan. Dalam 200.000 tahun terakhir, tidak ada peristiwa Raja Abadi yang menumpahkan darah, damai di luar kepercayaan. Para ahli dari berbagai klan immortal domain tenang, dalam hati memiliki kepercayaan diri. Berbagai Raja Abadi yang agung juga cukup tenang. Sebelum pergi, Shi Hao sebelumnya memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Laut Realm untuk menghentikan musuh di lautan. Jika ada Raja Abadi yang jatuh yang datang sambil membawa niat membunuh, dia akan menghentikan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada peristiwa kekacauan besar yang terjadi, seperti yang diharapkan. Ini membuat semua kultivator dari klan yang berbeda mengembangkan rasa hormat padanya. Orang-orang istana kekaisaran masih memikirkannya. Di Laut Realm, sebuah kapal kuno hitam bergerak perlahan seperti hantu. Itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya bergerak melintasi dunia yang hancur satu demi satu. Itu adalah kapal kuno yang berlumuran darah, sangat besar. Shi Hao duduk di geladak, diam dan diam. Dia diam-diam berkultivasi. Setelah 2 hingga 300.000 tahun pemulihan, dia pulih, luka-lukanya hilang. Hari itu, keterampilannya mencapai kesempurnaan, bahkan bekas luka terakhir dalam dirinya memudar. Dengan suara Hong, dia penuh vitalitas, aura daunnya yang hebat menyebar melalui laut alam. Apakah kalian semua benar-benar menungguku untuk pergi ke sisi lain dari Laut Realm? Shi Hao berdiri. Dia telah menjaga area di luar Laut Realm selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bertemu dengan makhluk apapun yang ingin dia temui. Setelah beberapa ribu tahun, Shi Hao mengerutkan kening. Kapal hitam besar di bawahnya berhenti. Dia merasakan gelombang aura yang tidak wajar. Di Laut Realm, ada sosok di mana-mana. Beberapa makhluk itu sangat besar, menjulang seperti gunung iblis kuno, membawa tekanan yang menakutkan. Mata mereka merah-merah, sangat gila, berkumpul di sini. Setelah bertahun-tahun damai, apakah akhirnya ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Seekor binatang purba mengeluarkan raungan besar, melemparkan dirinya ke atas, mengaduk-aduk surga mencapai gelombang besar. Namun, Shi Hao tidak bergerak. Dia membuka mulutnya, menyemprotkan seberkas energi esensi yang kacau, langsung meledakkan sosok raksasa itu berkeping-keping. Inilah tepatnya kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Sekarang, luka Shi Hao telah pulih. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat, kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, istana kekaisaran meletus, menghadapi bencana besar. Meskipun ada jutaan dan jutaan li di antara mereka, Shi Hao masih merasakan sesuatu, dalam hati panik, merasa sangat tidak nyaman. Ini membuatnya menjadi sangat waspada. Ada makhluk kuat yang terus muncul di sini, menyerang Shi Hao. Namun, dengan jentikan jarinya, semua ahli itu mati. Shi Hao pergi, memacu kapal kuno hitam yang berlumuran darah. Dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, dengan cepat bergerak menuju bendungan. Domain abadi dalam masalah. Setelah Shi Hao membuat pengurangan ini, dia menyerang dengan gila-gilaan. Jika itu adalah Raja Abadi, setelah pergi selama bertahun-tahun, pasti akan sulit untuk segera kembali. Namun, Shi Hao adalah seorang kaisar setengah abadi, tidak benar-benar menuju jalan selama ini, melainkan memprioritaskan penyembuhan luka-lukanya, berlama-lama di dekat pantai. Itulah sebabnya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, kecepatannya membuat Raja Abadi ngeri. Itu hanya menentang langit dan bumi, membuat bahkan sungai besar waktu tampak mengalir secara terbalik. Shi Hao bergegas ke dunia dam dan kemudian merobek kekosongan, langsung kembali ke domain abadi dengan satu langkah. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Domain abadi dibantai sampai terjadi kekacauan. Selain itu, wilayah ini hancur berkeping-keping, dipukuli menjadi keadaan yang menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Mata Shi Hao dingin. Apakah masih ada bencana besar di domain abadi? Segera setelah itu, dia mengerti apa itu. Di langit di atas, ada istana kuno yang naik dan turun, terus-menerus melepaskan ahli yang membunuh semua klan. Mereka adalah Raja Abadi yang jatuh. Mereka sangat kuat, turun dari atas. Makhluk yang telah jatuh ke dalam kegelapan melalui istana kuno bimbingan langsung turun ke alam ini. Istana kuno bimbingan ini sangat besar, jauh lebih besar dari istana monster berkepala 9 yang hancur. Setelah pertempuran ini, beberapa Raja Abadi binasa, tidak ada lagi. Tinju Shi Hao pecah. Di langit di atas dan di bumi di bawah, ada kecemerlangan yang tak ada habisnya. Hanya dia yang berdiri tegak, tinjunya bersinar tak tertandingi. Suara pilih pala terdengar di langit. Beberapa ahli meledak, tulang mereka yang hancur berubah menjadi abu, jatuh. Ketika seorang kaisar setengah abadi menyerang, langit dan bumi akan kehilangan warna. Shi Hao segera bergegas ke tempat Imperial Court, menemukan bahwa ini adalah medan perang utama. Makhluk kegelapan turun satu demi satu, membawa aura menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi, membombardir tempat ini dengan serangan. Untungnya, Imperial Court memiliki kipas 5 burung,
time immemorial labu dan hal-hal lain. Kalau tidak, pengadilan kekaisaran akan berada dalam bahaya. Meskipun demikian, kerusakannya masih besar. Istana raksasa hancur, cahaya berapi-api mengalir ke langit, orang-orang berteriak tidak teratur, pertempuran berdarah yang masih berlangsung intens. Nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik dan yang lainnya semuanya bertarung, bermandikan darah. Bahkan Dewa Kegelapan Willow kehilangan banyak cabang. Pertempuran itu terlalu parah. Semut tanduk surgawi memegang tongkat emas abadi di tangannya, menyerang dengan gila-gilaan, matanya merah-merah, lama mengamuk. Sementara itu, yang terletak di atas kepalanya adalah Origin Source Cauldron, senjata ayahnya. Ini adalah pertempuran yang intens. Tepat pada saat ini, seberkas kecemerlangan yang menyilaukan mengalir keluar, menerangi semua domain abadi. Shi Hao sangat marah, mengaktifkan senjata tingkat kaisar setengah abadinya sendiri, menyapu langit. Semua musuh yang menyerang Imperial Core terbunuh, niat membunuh yang mengerikan menyapu kubah langit. Sedot semuanya. Shi Hao meraung, mengaktifkan Lopolnya, memerintahkannya untuk melahap cahaya abadi yang tak ada habisnya, langsung menyedot istana kuno bimbingan di atas, dengan paksa menekannya. Jika bukan karena dia ingin menelitinya lebih jauh, dia akan langsung menebas istana ini dengan pedangnya. Serap lagi, teriak Shi Hao. Lopul bersinar, membelokkan alam semesta, mempengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Itu seperti lubang hitam, kekuatannya menakutkan. Banyak makhluk yang menyerbu domain abadi tersedot ke dalam, tidak bisa menyingkir. Kekuatannya sangat luar biasa. Di Lopul, itu sangat mempesona, kecemerlangan besar dilepaskan darinya, bersinar di seluruh domain abadi. Pada saat yang sama, itu juga menakutkan, menyedot musuh dari semua sisi. Semua makhluk kegelapan menyusut, dengan cepat masuk ke dalam. Semua domain abadi menjadi gila karena masalah ini. Artefak magis ini terlalu menakutkan. Itu melayang di surga begitu saja, semua penyusup terbang menuju kolam, tidak dapat mengendalikan diri, terbang seperti serangga kecil ke dalam cahaya yang berapi-api. Shi Hao berdiri di kehampaan, menghadap ke domain abadi. Seolah-olah dia telah ada untuk selamanya, mengabaikan semua musuh saat mereka ditangkap. Di antara mereka, ada binatang purba yang sangat kuat. Itu berjuang tentang, menghancurkan gunung, sungai dan semua hal lainnya. Itu melompat keluar, bahkan lebih besar dari bintang, ingin melarikan diri dari domain abadi. Binatang purba ini adalah Raja Abadi yang jatuh dan kuat. Itu meraung, menghancurkan bintang, merobek kosmos, ingin benar-benar melarikan diri. Namun, di bawah mata dingin Shi Hao, dengan sapuan lengan bajunya, sebuah fu terdengar. Binatang purba itu segera meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang merasa ngeri. Apakah ini tepatnya kekuatan Huang? Ini terlalu kuat. Ini adalah Raja Abadi. Namun, hanya dengan mengayunkan lengan bajunya, nyawanya diambil begitu saja. Dapat dikatakan bahwa setengah tingkat Kaisar Abadi sudah melebihi imajinasi semua orang. Shi Hao saat ini yang sudah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya sekarang berdiri di puncak mutlak Dao Agung, mengabaikan semua kehidupan, sulit baginya untuk memenuhi lawannya. Kegelapan adalah tempat terakhir untuk kembali, Raja Abadi tidak terkecuali. Seseorang meraung, rambut acak-acakan, menjulang tinggi di dunia ini. Tubuhnya sangat besar hingga ekstrim, menderu dari kejauhan. Dia berjuang keluar dari pusaran, ingin menjadi gila dan membantai jalan keluar dari dunia ini. Sayangnya, di bawah teriakan Shi Hao, sebuah simbol dimuntahkan. Seolah-olah gunung emas besar runtuh, menabrak tubuh orang itu, membuatnya meledak di tempat, tubuh dan jiwanya binasa. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, sangat mempesona. Darah raja yang mempesona terbakar, membuat langit dan bumi bergemuruh terus-menerus. Lari! Bahkan jika mereka adalah makhluk kegelapan, bahkan jika latar belakang mereka sangat hebat, mereka kehilangan semua semangat juang mereka sekarang, tidak memiliki niat untuk tetap tinggal dan bertarung. Mereka semua ingin lari. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Di kubah langit di atas, Lopul itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu berputar dengan cahaya kabur, mengumpulkan semua penyusup. Ada ikan yang meninggalkan jaring, tetapi itu hanya karena mereka terlalu jauh untuk sesaat. Namun, dengan ujung jari Shi Hao, semua darah dan tulang hancur. Mereka tidak bisa lolos sama sekali. Kegelapan itu abadi, hari ini akan tiba suatu hari nanti. Ada orang-orang yang tidak takut mati, berteriak dan berjuang tanpa henti. Mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang di dekat mereka, bahkan ingin membantai jalan mereka menuju Shi Hao. Segera setelah itu, kolam hukum turun, jarak menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke bumi besar. Itu membantai semua penyusup, dengan cepat menyedot mereka. Pada akhirnya, kolam hukum mulai berputar di atas domain abadi. Itu memiliki kecepatan ekstrim, langsung bergerak lebih dari jutaan juta li. Kecepatannya terlalu cepat, menyedot semua penyusup yang tersisa. Sejak saat itu, tidak ada lagi ikan yang lolos dari jaring. Terlepas dari beberapa ahli yang ditinggalkan oleh Shi Hao untuk dipertanyakan, dengan goyangan sengit dari kumpulan hukum dan suara fu, ahli ini benar-benar berubah menjadi kabut berdarah, sekarat dengan kematian yang kejam.
Api mulai menyala di kolam, menyerap jejak hukum makhluk itu. Kemudian, dengan goyangan ringan, semuanya berubah menjadi abu dan sisa-sisa. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Bahkan ekspresi Raja Immortal Domain berubah menjadi hijau. Ini terlalu menakutkan. Baru saja, banyak dari mereka masih bertarung dengan intens, level yang sama dengan diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka semua dibantai begitu saja. Seberapa menantang surga metode ini? Di tempat istana kuno bimbingan awalnya menjulang, kekosongan terbelah. Energi yang menakutkan melonjak, kabut hitam meluap ke langit, seolah-olah ada beberapa jenis makhluk yang mencoba menyeberang. Shi Hao tetap tak kenal takut. Dia bergegas ke surga, berhenti di sana, menatap ke arah itu. Membunuh. Dia melepaskan teriakan keras. Dengan suara kiang, dia menghunus pedang abadinya. Cahaya menyilaukan menyengat mata raja-raja abadi sampai mereka harus menundukkan kepala, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Shi Hao meretas, mengiris area kekosongan itu, membuat lorong ini semakin besar. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang menyeberang untuk dirinya sendiri. Sebuah raungan besar terdengar. Domain abadi bergetar. Jika bukan karena Shi Hao menyegel tempat ini, banyak orang akan terguncang sampai tubuh mereka retak, sekarat dengan kematian yang kejam. Shi Hao melihat bahwa ini adalah makhluk besar. Itu memiliki 19 kepala, ditutupi sisik hijau, ganas dan mengerikan. 19 kepala semuanya berbeda. Tubuh itu adalah tubuh naga, bergerak ke sana kemari, menari-nari. Sosoknya benar-benar terlalu besar. Sisik terbaiknya semuanya lebih terang dari bulan, matanya sebesar planet. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain kepala naga di tengah, ada kepala macan putih, kepala pisiu, kepala taoti. Adegan itu mengerikan, auranya juga mengerikan. Shi Hao yakin bahwa monster ini sangat kuat, Kundi, Zhu Chong, tidak satu pun dari mereka yang akan menandinginya. Itu terlalu kuat, tidak banyak makhluk yang bisa menandinginya. Di masa lalu, monster berkepala 9 itu sudah menakutkan, bertarung dalam pertempuran panjang melawan Shi Hao yang belum menerobos. Yang ini memiliki 19 kepala, bahkan lebih mengejutkan. 19 raja melahap satu sama lain dan bergabung, menjadi jenis tubuh ajaib ini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, makhluk ini berada di puncak tingkat Raja Abadi. Jika itu bisa menembus belenggu terakhir, maka itu akan terlalu tangguh. Hanya saja, belenggu itu terlalu sulit untuk ditembus. Tidak peduli seberapa kuat makhluk ini, pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengambil langkah itu. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak ahli yang bisa mencapai level itu? Saat ini, hanya ada Huang. Ada beberapa ahli di antara Raja Abadi yang bahkan lebih tangguh dari Kundi. Aku ingin tahu seberapa jauh orang-orang di kedalaman laut Realm itu sekarang. Monster ini meraung, membantai jalannya ke depan. Ini melepaskan aura gemetar hati. Jika ada Raja Abadi lainnya di sini, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Namun, dalam perspektif Shi Hao, ini tidak cukup sama sekali. Pedangnya terhunus. Dengan suara peuci, ke-19 kepala semuanya jatuh, membawa kabut berdarah yang sangat luas. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang kalian semua miliki? Shi Hao bertanya. Kenyataannya, bahkan tanpa berpikir terlalu banyak, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah makhluk dari penjara kegelapan, seperti monster berkepala 9 dari sebelumnya, hanya saja yang ini lebih kuat. Menggabungkan roh primordial dari 19 raja, seberapa menakutkan hal ini? Itu memang tak tertandingi di alam Raja Abadi, mampu menyapu semua ahli di dunia saat ini. Apa yang harus dikatakan? Kami jatuh ke dalam kegelapan, saling melahap. Sekarang, ada kesempatan, jadi kami membawa materi kegelapan, berbaris ke sini untuk menantang yang bercahaya. Satu kepala berkata, kuduskan kegelapan, sembahlah selamanya. Kepala lain bergumam, ekspresi di matanya gila. Itu bingung, membawa semacam kegilaan. Ini tidak normal sama sekali. Ekspresi Shi Hao segera menjadi dingin. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini telah dikurung untuk waktu yang tidak terbatas, bahwa mereka tidak dapat dievaluasi dengan alasan normal sama sekali. Dia meraih mereka satu demi satu, mencari pikiran mereka. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, aku akan mengirimmu ke jalanmu, membebaskanmu. Ketika pedangnya tersapu, 19 kepala semuanya hancur menjadi bubuk, tubuh dan roh mereka terhapus. Makhluk-makhluk ini hanya tahu pembantaian dan kehancuran. Jika dia benar-benar meninggalkannya, akan ada bencana besar cepat atau lambat. Di tanah kegelapan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mengapa monster jenis ini diciptakan? Menyerang dengan pasukan hebat seperti ini, itu benar-benar jenis bahaya besar bagi domain abadi. Shi Hao mengacungkan pedangnya, menebas lagi. Dia benar-benar ingin membelah yang abadi, merobek kegelapan, sepenuhnya membuka apa yang disebut penjara. Dia sangat menyesal. Pedangnya turun, tapi dia tidak melihat penjara kegelapan. Bagian ini sudah runtuh inci demi inci, benar-benar menghilang tanpa jejak. Istana bimbingan kuno terhubung dengan tanah kegelapan. Apakah itu membimbing makhluk-makhluk dari penjara kembali? Shi Hao berkata dengan tenang. Dia memegang kolam hukum di tangannya, menatap ke dalam, mengamati istana kuno bimbingan itu dan membatasi beberapa kepala yang dia pertahankan, mencari lautan kesadaran mereka. Namun, pada akhirnya, tidak ada terlalu banyak keuntungan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tanah kegelapan. Mereka telah dikurung di penjara untuk waktu yang tidak terbatas. Hari ini, sebuah suara terdengar, akan memberi mereka kebebasan, mengembalikan mereka ke cahaya.
Baru kemudian mereka bangkit kembali, membantai mereka atas perintah. Setelah jutaan dan jutaan tahun di penjara, semua pahlawan masa lalu ini, kebanggaan surga masa lalu, pada akhirnya, masih dihancurkan. Shi Hao menghela nafas panjang. Jenis lingkungan itu sunyi dan sunyi, cukup untuk membuat orang menjadi gila. Pertempuran ini berakhir. Shi Hao kembali dengan sangat cepat, tetapi kerusakan yang diderita domain abadi masih sangat besar. Istana bimbingan kuno muncul terlalu tiba-tiba, langsung melewati sekelompok ahli, melepaskan pembantaian besar-besaran. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Semua orang merasa bahwa dengan Shi Hao di Laut Realm secara komparatif, domain abadi aman. Pada kenyataannya, ini adalah kasus selama 200.000 tahun. Siapa yang mengira bahwa bencana akan tiba-tiba turun dari atas seperti ini? Bahkan pengadilan kekaisaran memiliki banyak korban. Ada beberapa jenderal tua yang mengikuti Shi Hao dari alam bawah, dibawa ke sini oleh Pan King. Namun, dalam pertempuran ini, ada juga beberapa prajurit tua ini yang tewas. Bahkan dengan kipas 5 burung, time immemorial labu, 5 elemen banner dan hal-hal lain, dalam pertempuran besar di mana bahkan Raja Abadi mati dengan menyedihkan, mereka masih sangat menderita. Dalam pertempuran besar ini, Dewa Kegelapan Willow menghadapi serangan dari semua sisi, hampir sangat menderita. Cabang-cabangnya banyak yang patah. Bahkan jika akhirnya berlalu, pada akhirnya, beberapa kuburan baru muncul di belakang Imperial Court. Mereka semua adalah jenderal-jenderal ilahi tua yang sudah lewat. Shi Hao diam. Dia selalu memperhatikan Laut Realm, tetapi dia masih tidak bisa menjaga dari serangan yang tidak terduga. Masih ada istana kuno bimbingan yang bisa turun seperti ini. Dia mengambil tempat tinggal di domain abadi, menyaksikan kecemerlangan warna-warni keemasan matahari terbit, menyaksikan matahari terbenam mewarnai dunia dengan warna merah darah, menyaksikan bintang-bintang berputar, matahari dan bulan bergerak. Banyak kali, berdiri tunggal akan berlangsung bertahun-tahun. Dia merasakan jalannya sendiri, memahami metodenya sendiri. Dia ingin menjadi lebih kuat, menjadi kaisar sejati. Selama periode ini, ia juga bertemu dengan teman-teman lamanya, mendiskusikan peristiwa masa lalu dan mempertimbangkan masa depan. Pikiran semua orang sangat berat, mereka semua tahu bahwa ada teror besar di tanah kegelapan. King Yi juga sering datang. Ketika dia bersama Shi Hao, semuanya sangat tenang dan damai, karena ada juga kegelapan Huoling Air. Sekarang, Shi Hao tidak mau banyak bicara. Di dunia ini, apakah dia masih peduli untuk memiliki ahli waris? Semuanya harus menunggu sampai setelah kekacauan kegelapan berakhir. Hanya saja, ketika saat itu tiba, ketika dia memikirkan bagaimana ada Yun Shi, Huoling Air dan King Yi, dia merasakan sakit kepala. Semut tanduk surgawi sebelumnya mengejeknya, mengatakan bahwa bahkan Huang yang mulia, kaisar setengah abadi dari satu generasi, memiliki situasi di mana dia merasa sakit kepala. Kenyataannya, bahkan kakek 15 Shi Zongtian telah menggoda cucunya. Yang dikenal sebagai batu kecil yang tak tertandingi masih takut pada masalah wanita yang sepele. Pada saat itu, dia hanya bisa mengambil mereka semua sebagai istrinya. Shi Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Waktu itu kejam. Setelah bertahun-tahun berlalu, ia memperoleh begitu banyak, tetapi juga kehilangan banyak. Ada penyesalan, tapi juga kepuasan. Waktu terus berjalan begitu saja. Hari itu, langit dan bumi bergetar hebat. Domain abadi retak berkeping-keping, bencana paling mengerikan terjadi. Shi Hao tiba-tiba membuka matanya, melepaskan kekuatan besar. Dia menatap ke dalam kehampaan, menjaga tempat di mana Imperial Court berada. Selain itu, kekuatan ilahi menyebar keluar, menjaga semua sisi. Aku tidak mencarimu, tetapi siapa yang mengira bahwa kamu akan datang mengetuk pintuku sendiri, teriak Shi Hao. Dia melihat sebuah peti. Ini adalah artefak kuno asal, yang dimiliki oleh alam asing. Saat itu disegel dan dibuang, meninggalkannya di ruang misterius. Setelah Shi Hao merawat luka-lukanya, dia selalu mempelajari Dao Agung. Dia belum punya waktu untuk memeriksanya, tidak pernah berharap itu muncul dengan sendirinya hari ini, turun ke domain abadi. Ketika artefak kuno asal mendekati Shi Hao, itu terbuka dengan sendirinya. Ini tentu saja merupakan bencana besar. Menekan. Shi Hao berteriak, melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Lopulnya bergegas ke surga untuk menghadapi peti ini. Peti itu meledak terbuka. Staf tulang bergegas keluar dari dalam, seputih salju seperti batu giok. Namun, ada bola kegelapan yang berputar-putar di sekitarnya, meretas ke arah Shi Hao. Hari ini, Shi Hao akhirnya mengkonfirmasi banyak hal, mengkonfirmasi tingkat kekuatan apa ini. Itu milik kaisar setengah abadi. Bahkan sesuatu sepertimu berani melukaiku? Shi Hao melepaskan teriakan. Lopul bergetar, hendak menyedot tongkat tulang ini ke dalam. Dia memblokir gelombang kekuatan itu, mengirimkannya ke luar angkasa, ingin bertarung dengannya di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Namun, ketika Shi Hao pergi, peti lain muncul, turun ke domain abadi. Itu bergoyang dengan lembut dan kemudian perlahan terbuka. Ini adalah artefak kuno asal lainnya, yang dimiliki oleh alam pemakaman. Kamu berani? Shi Hao meraung, menggunakan pedang abadi di tangannya, meretas keluar,
meledakannya keluar angkasa. Sebuah mahkota tulang muncul, seolah-olah itu adalah mahkota seorang kaisar. Itu melayang ke atas dan ke bawah, kadang-kadang berubah menjadi kepala seputih salju. Itu seperti sesuatu yang keluar dari fatamorgana atau mimpi, membuat semua orang terkejut. Ini adalah bencana besar untuk domain abadi. Kedua peti terbuka satu demi satu. Bahkan jika Shi Hao sebelumnya menghentikan mereka dengan seluruh kekuatannya, mengirim mereka terbang, pancaran mereka masih bersinar di banyak daerah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap, banyak ahli menghilang, berubah menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Itu karena kedua peti ini datang dengan sengaja, pancarannya sangat menyilaukan. Sampai-sampai ada dua raja abadi yang terlalu dekat. Pada akhirnya, mereka jatuh, darah raja abadi mewarnai tanah pengasingan mereka menjadi merah darah. Pengadilan kekaisaran juga menderita kerugian serius, istana-istana hancur. Beberapa prajurit surgawi, jenderal surgawi, dan yang lainnya semuanya sudah berubah menjadi debu. Di bawah cahaya destruktif dari seorang kaisar setengah abadi, tubuh dan roh mereka binasa. Di luar angkasa, Shi Hao meraung. Dia membawa dua peti ke Realm Sea, bertarung dalam pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Ini tidak sesederhana artefak magis kaisar setengah abadi. Mahkota tulang itu benar-benar berwujud manusia, seolah-olah ada makhluk yang turun ke dunia ini. Itu memegang tongkat tulang, bertarung sengit melawan Shi Hao. Setelah zaman kaisar runtuh, ini adalah pertempuran besar tingkat kaisar abadi babak pertama, yang mengejutkan dulu dan sekarang. Langit terguncang, semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang dengan sia-sia ingin mendirikan pengadilan kekaisaran, mati. Mahkota tulang menjadi makhluk, mengatakan ini dengan dingin dan kejam. Shi Hao sangat marah. Sejak dia memasuki domain abadi, dia tidak pernah menyebutkan kata Imperial Court sebelumnya. Dia sendiri tidak merasa takut, tetapi dia takut akan penderitaan teman-teman lamanya. Dengan keterampilan Dao kamu, pada akhirnya, kamu masih akan mencoba dan mendirikan pengadilan kekaisaran. Makhluk itu berkata dengan dingin. Ketika dia berada di alam bawah, wanita di pohon dunia sebelumnya memperingatkan Shi Hao, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah satu hal di alam bawah, itu masih di domain mortal Dao, tidak ada yang akan menyadarinya. Setelah mencapai domain Dao abadi, jika seseorang masih mencoba mendirikan pengadilan kekaisaran, maka pasti akan ada bencana besar. Nenek moyang wanita itu adalah salah satu pencipta sistem kultivasi domain abadi. Beberapa raja mendirikan pengadilan kekaisaran bersama-sama, namun pada akhirnya, beberapa klan besar musnah, dikelilingi oleh ketidakberuntungan dan bencana. Pada akhirnya, hanya wanita ini dan jagal yang lolos. Ternyata kalian semua yang mengambil tindakan. Shi Hao berkata dengan dingin. Ini bahkan lebih serius dari yang kamu bayangkan. Kegelapan itu abadi, semuanya mengalami reinkarnasi. Makhluk itu dingin dan kejam. Bunuh. Pertempuran hebat yang mengejutkan dunia meletus. Shi Hao melakukan pertempuran berdarah melawannya, pertempuran ini berlanjut sampai matahari dan bulan kehilangan pancarannya, laut Realm runtuh. Bahkan langit bergetar dan berteriak. Pada akhirnya, Shi Hao muncul sebagai pemenang, menekan dua artefak kuno asal, menyegelnya sepenuhnya, meninggalkan mereka untuk masa depan untuk diselesaikan. Dia dengan cepat kembali ke domain abadi. Ketika dia melihat darah menutupi tanah dan dinding yang hancur, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan yang hebat. Lupakan tentang area lain Immortal Domain, pengadilan kekaisaran sendiri sangat menderita. Banyak prajurit tua meninggal selamanya, beberapa mayat jenderal dewa menghilang, berubah menjadi abu. Ada juga sejumlah besar kultivator yang hanya memiliki setengah tubuh mereka yang tersisa, jelas tidak dapat melanjutkan hidup. Itu karena ada gelombang kekuatan korosi yang mengerikan yang saat ini menggerogoti mereka. Rambut Shi Hao acak-acakan. Dia mengekstraksi darah esensi kaisar setengah abadi miliknya, menggunakan kekuatan ilahi untuk membersihkan semua orang, menarik beberapa orang kembali dari ambang kematian. Dia membawa mayat-mayat tua satu demi satu, matanya memerah. Ini adalah tentara tua yang mengikutinya dari alam bawah, namun hari ini, begitu banyak dari mereka meninggal. Shi Hao meraung ke surga. Segera setelah itu, dia tahu bahwa ada orang yang menderita di antara teman-teman lamanya juga. Mereka yang bertarung dengannya di Desolate Border, yang sebelumnya berbagi anggur dan makan daging dengannya di 9 surga 10 bumi. Shi Hao tertawa terbahak-bahak, sedikit suram, sedikit terluka. Dia meraung. Aku tidak pernah mendirikan pengadilan kekaisaran, sengaja menghindarinya, namun masih ada jenis bencana yang dijatuhkan. Kakek, Amen, Chang Gongyan, Mu Qing, King Yi, semuanya kamu, tidurlah sekarang. Shi Hao berkata pelan. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar, dia ingin menyegel semua pengadilan kekaisaran seperti desa batu masa lalu. Dia bersiap untuk pergi sendirian, untuk membantai isi hatinya, sampai tidak ada lagi kekhawatiran di belakangnya. Mulai dari sini, tidak ada yang tersisa di sini. Hanya aku sendiri. Mulai hari ini, pengadilan kekaisaran akan berangkat.
Pengadilan Kekaisaran, jika aku ada, maka itu ada. Bahkan jika istana kekaisaran hanya memiliki satu orang, itu harus tetap didirikan. Shi Hao meraung, berteriak ke langit. Tubuhnya meletus dengan aura yang sangat menakutkan, menenggelamkan langit dan bumi. Ayo, jika kamu tidak ingin muncul, maka aku akan membantai aku. Ini adalah deklarasi perang. Dia sendiri adalah pengadilan kekaisaran, menantang tanah kegelapan. Hanya ada satu Huang.